Diberkatilah saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali lewat santapan harian Gereja Teraja dari Jemaat Silo Campagaya, Makassar. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 39 ayat 1 sampai 14 dengan tema tolong. Sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan sepanjang malam hingga pagi. Kami ada sebagaimana ada, kami mengucap syukur. Dan ucapan syukur ini kami merindukan firman Tuhan yang kami akan baca, renungkan dan lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah dosa kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, yang kita akan baca Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, dan ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang apakah yang kunantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau mengajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegak. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku, minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita dan berbahagialah kita. Tema kita, tolong. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali lewat santapan harian kita Gereja Teraja dari Jemaat Silo Campagaya, Makassar. Tema kita, tolong. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar tema tolong, maka memberi arti penting bagi kita manusia atau insan manusia, bahwa insan manusia adalah manusia yang punya keterbatasan. Kata tolong ini melekat dalam diri manusia, karena manusia mempunyai keterbatasan, kekurangan,
tetapi juga memberi arti penting bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan terkait satu dengan yang lain dari semua ciptaan yang hidup, bahkan dalam komunitas kita sebagai orang yang percaya, sehingga kita berada pada masa menghadapi kekacauan, kesulitan, atau kehilangan. Di saat itulah kita memerlukan teman. Kita perlu menerima bantuan dari orang lain. Jadi kata tolong itu melekat dalam diri kita manusia. Tidak bisa kita memungkirinya bahwa kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Bahkan lebih dari itu juga kita mengharapkan pertolongan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Oleh karena itu tema kita pada kesempatan ini dalam Mazmur menggambarkan pribadi Daud sebagai Raja Israel, Raja yang berkuasa, Raja yang mempunyai kedudukan dan jabatan penting, kehormatan, kekayaan, dan seterusnya, tetapi tetap membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Seperti halnya ia menghadapi kesulitan, mengalami pergumulan karena persoalan bangsa Israel yang terus diincar, diancam oleh bangsa lain. Bukan hanya itu, Daud sedang mengalami sakit sehingga ia mulai merenungkan hidupnya. Ia mengatakan, "Beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku." Inilah yang memberi kesadaran bagi kita, pengajaran bagi kita bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bahwa kita manusia yang mempunyai keterbatasan di dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan, dalam pergulatan hidup setiap hari. Karena itu, hidup dalam pergulatan, dalam perjuangan hidup, maka di dalamnya kita membutuhkan sesama kita. Bahkan lebih dari itu, yang utama dan pertama adalah kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Dengan kata tolong itu berarti insan manusia kita tidak menjadi sombong karena kita mempunyai keterbatasan dan kita membutuhkan orang lain. Dan jauhkanlah kesombongan dalam diri kita manusia. Siapapun kita, kaya atau miskin, kita membutuhkan pertolongan dari sesama kita, bahkan kepada Tuhan, dalam menghadapi hidup yang penuh dengan dinamika, warna-warni hidup kita. Kita sadar akan perkataan tolong itu. Yesus Kristus telah menolong kita keluar dari perbudakan karena dosa. Di dalam Yesus kita telah menerima penebusan, penyelamatan kita, dan oleh Roh Kudus menolong kita dari karya Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai sumber pertolongan kita adalah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita untuk menolong kita, menyadarkan kita, mengakui karya Allah dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi satu-satunya sumber pertolongan di dalam menjalani kehidupan kita, agar karya keselamatan di dalam Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Karena itu, kata tolong dalam hidup kita adalah sangat penting dan menjadi dasar hidup kita, bahwa kita hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sumber pertolongan, dan memberi kelegaan bagi kita. Karena itu mari datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Tuhan, tolong kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.
Bapa Sorgawi, segala puji syukur kami persembahkan. Kami sadar akan keterbatasan kami sebagai manusia, punya kekurangan, kelemahan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Dengan demikian kami mampu menjalani kehidupan ini karena pertolongan Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dengan kuasa Roh Kudus. Perkenankan kami untuk meraih berkat Tuhan hari ini. Tolonglah kami Tuhan dan segala rencana dan pekerjaan hari ini. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Haleluya.